boleh. Ini kan kitab Taurat. Oke. Kitab Zabur. Dan Anda juga baca, ya? Bagaimana tidak dibaca, ada di depan. Oke, ya. Saya cuma menandakan. Kalau saya tidak paham ini, saya buka ini. Kalau ada. Kalau nggak ada, buka kamus. Ya, shalom bagi sahabat dan saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu Saudara sekalian di kesempatan kali ini. Saya tertarik dengan satu pernyataan dari Bapak Panji Gumilang yang mengutip ayat-ayat Alkitab dengan tidak segan-segannya memberikan pernyataan kepada sang pewawancara bahwa apa sih yang salah saat kita mengetahui kebenaran, sekalipun itu berbeda dengan keyakinan kita, tetapi hal-hal yang benar, kata perkataan yang benar, sejarah yang benar tidak mungkin itu juga hal yang harus diharam-haramkan. Sesuatu yang benar apapun itu wajib kita ketahui, dan semua orang yang berpikir positif, orang yang toleransi pasti memahami hal yang disampaikan oleh Bapak Panji Gumilang. Makna dari salam alaihim. Salam alaihim menurut Anda itu apa itu? Ya, assalamualaikum. Bukannya itu adalah salamnya orang Yahudi? Salamnya orang Israel. Iya. Bahasa Ibrani, nah itu. Terus apa salahnya? Orang Ibrani kalau Bismillahirrahmanirrahim itu Bismillah Elohim. Kan begitu. Iya. Kita Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah Elohim. Iya. Nah, kan bahasa Ibrani sini bahasa Arab. Yang bahasa saja kok diributkan bagaimana? Jadi ada yang menafsirkan bahwa Anda ini melakukan sinkretisme itu. Bagaimana sinkretisme? Coba apa terjemah sinkretisme? Ya, menyatukan pemahaman agama yang berbeda kemudian menjadi satu. Ya tidak bisa, minyak dicampur air nggak bisa. Iya. Sinkretisme itu bakso. Oke. Nah, ini bakso ikan, ini bakso daging, diaduk lagi sinkretis. Oke. Jadi kanding, ikan daging. Jadi kalau agamanya nggak bisa. Islam, Yahudi. Iya. Adapun berdekatan memaknai boleh jadi. Ya. Karena contoh tentang tentang memahami alam semesta kejadiannya. Oke, ya. Orang Ibrani mengatakan Bereshit bara Elohim et hashamayim wa al-ha'arid. Ya. Wa ha'arid hayatatohu wa wohu. Bahasa Arabnya seperti begini. Ya. Itu tadi bahasa Ibraninya. Oke. Kita ngaji dulu lah. Fil bad'i khalaqallahu samawati wal arda wa kanatil ardu khawiyatan khaliyatan. Orang Ibrani bilang wa arid hayatatohu wa wohu. Itu Ibraninya. Di sini khawiyatan khaliyatan. Bahasa Indonesianya amburadul. Oke, ya. Gampang saja. Ya. Ya, saya semakin penasaran. Itu Anda bisa memahami dan bisa Ibrani. Memang Anda belajar ke Israel? Nah, belajar itu nggak usah ke Israel. Saya bisa bahasa Arab, tidak ke Arab. Oke. Saya bisa sedikit bahasa Ibrani, duduk di sini saja. Kan bahasa gampang, apalagi sudah ada ini. Ya. Jadi saya tandaskan itu. Anda memang agen Israel? Agen itu seperti apa? Ya, agen gudang garam ya. Panji Gumilang ini udah salamnya beda, salam gitu kan ya, seperti itu. Jadi mengembangkan agama Yahudi gitu kan ya. Saya makanya bertanya, jangan Anda itu memang benar agen Yahudi. Begini. Jangan ngomong agen lah. Oke. Tapi saya sebagai bangsa Indonesia yang cinta damai. Ya. Itu selalu meminta kepada negara Indonesia ini supaya membuka hubungan diplomatik, supaya bisa mendamaikan Israel dan Palestina. Ya, Nah, kalau jadi agen itu boleh. Ya. Karena apa? Mendamaikan, agen perdamaian boleh. Maka nama saya Abdus Salam, agen perdamaian. Oke, setuju saya. Kalau mendamaikan Israel dengan Palestina, tetapi tidak harus mengadopsi ajarannya. Ajaran siapapun itu kita harus paham. Oke. Tapi kan
Karena kita sudah punya keyakinan, syahadat sudah, alhamdulillah sudah. Nah, kenapa harus mengadopsi sama? Membaca boleh, ini kan kitab Taurat. Oke. Kitab Zabur. Dan Anda juga baca, ya? Bagaimana tidak dibaca, ada di depan. Oke, ya. Saya cuma menandaskan. Kalau saya tidak paham ini, saya buka ini. Kalau ada, kalau nggak ada, buka kamus. Ya. Tetapi landasan syariat Anda itu apa saja? Al-Quran, hadis? Syariat itu jangan dilandasi. Oke. Kan itu sudah ajaran. Syara'alakum minaddin. Ya. Sudah diberikan syariat di sini. Ya, oke, ya. Ya, semakin seru ini, semakin sore pemirsa gitu aja. Saya penasaran. Anda memang nyeruput kopi nggak? Saya dari tadi nggak dikasih kopi. Bukan takut tidak. Kalau iya dibikinkan. Oh, boleh. Boleh nangis. Masalahnya tidak ditawari nih. Dari tadi. Di sinilah namanya air putih. dialog. Air putih juga nggak ada nih. Nah, itu dua malah. Seorang tamu kan nggak mungkin minta saya. Ya, makanya ditanya. Oke, ya makin seru nih. Saya Panji Gumilang ini menyangkut pribadi ya. Ya apa? Anda memang sudah berhaji? Apa? Sudah berhaji? Sombong amat, haji aja pakai dipamerkan. Ya, itu kan perlu saya konfirmasi. Lah sombong amat pergi haji kok pakai dipamerkan. Tapi memang sudah haji? Untuk apa dipamerkan? Saya itu petugas dari Robito Alam Islami yang pusatnya di Mekah, yang tiap tahun dikasih tiket untuk berjalan kemana saja. Ya, setelah dari Mekah jalan keliling untuk mengadopsi mana ini pendidikan yang bagus. Oke. Itu saja kok ditanya. Ya. Sayang tadi mestinya nanti pakai topi putih. Ya. Topi putih itu tanda itu. Kalau putih saya kan biar sama dengan saya lah saya. Jadi kelasnya tidak jauh berbeda lah gitu aja. Terus sampai topi kan Anda kelihatan syekh banget kan susah saya. Kelihatan ada jarak. Ya begini Syekh. Itu kopi dulu. Kopi ya. Ya, kopi dulu. Nah, ya santai. Makasih Mas. Ini kopi bikin sendiri nih. Bikin sendiri. Produksi sendiri. Apa susahnya? Kopi dilempar aja tumbuh. Wah, luar biasa nih kopinya ya. Ada yang mengatakan Anda kan sesat itu alirannya. Ya enggak apa-apa, baru dituduh itu. Kita hari-hari ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan dituduh lagi, Syekh. Sudah masuk ke penyidikan loh. Enggak apa-apa, penyidikan saja kok diragukan. Terus bagaimana nih? Kalau Anda menjadi tersangka? Ya enggak apa-apa, dihadapi saja. Lah kenapa harus pusing? Ya biasa saja. Apa tidak terpengaruh pada sivitas akademika yang Anda bangun? Sampai tadi kan saya pilih. Ya. Apa yang terjadi? Ya biasa aja. Nah itu sudah dijawab. Tetapi secara psikologis dan persepsi di luar itu Al-Zaitun itu dalam tanda petik mengerikan. Apanya yang mengerikan? Mula-mula ini terpengaruh enggak? Dibilang enggak terus mengerikan. Di luaran statementnya yang saya baca itu mengerikan dalam tanda kutip ya. Pertama itu hanya ada statement yang mengatakan bahwa di sini ya ada penebusan dosa. Berzina kemudian juga bisa membayar dosa sekitar 2 jutaan. Ini perlu dikonfirmasi. Seperti itu memang. Memang di dalam Islam ada undang-undang begitu? Ya menurut saya ada nggak? Bukan, saya tanya. Anda menyampaikan, adakah menurut pengetahuan Anda di Islam ada aturan yang begitu? Ya tidak ada. Ya sudah, sama saja di sini juga tidak ada. Kemarin Menko Polhukam mengatakan bahwa rekening Anda itu diblokir. Itu betul rekening Anda? Maksudnya gimana pertanyaannya? Ya, ada pemblokiran terhadap 145 rekening. Saya tidak tahu berapa, tapi ada yang diblokir. Ada yang diblokir. Berapa triliun itu uangnya, saya? Enggak tahu isinya berapa itu. Jumlah rekeningnya saya nggak tahu. Tapi bang ada yang diblokir? Ada. Ya, Anda melihat dengan pemblokiran itu seperti apa? Dengan dulu dinilai sedang diblokir kok. Oh, sedang diblokir? Ya, iya, nanti kan pulang lagi. Pulang lagi? Oh iya, punya kita kok. Anda yakin? Oh yakin, kecuali kalau itu bukan punya kita. Ya, katanya di situ ada uang-uang untuk pencucian uang dan tindak pidana. Nah, orang aliran jelas. Ya. Alirannya jelas, jadi nggak ada itu bahasa pencucian uang itu. Kemudian ada tindak pidana pencucian uang.
Mungkin debatable. Itu jangan tanyakan ke saya. Mungkin saya tanyakan ke PPATK. Karena Anda nanya pencucian uang. Apa makna pencucian uang? Ya, peredaran uang yang semestinya bukan milik kita, kemudian juga di situ terjadi transaksi dari sumber-sumber yang ilegal. Jadi Anda yakin dengan pemblokiran itu akan kembali normal? Pasti milik kita dan legal, Ya. milik anak bangsa Oke. yang berusaha mendapatkan itu dana. Nah kalau sedang diblokir, kan sedang namanya. Ya. Barangkali diteliti, Oke. pasti kembali. Tapi kalau boleh, itu uang-uang Anda itu dari mana, sih? Ya jangan tanya dari mana. Masa saya kalau mengatakan oh ini saya dagang ini kan nggak bagus. Oke, ya. Itulah perjalanan rezeki. Kemudian disimpan yang baik, Oke, ya. bukan disimpan di bantal. Ya. Oke, pemirsa, itu tentang kekinian bahwa tentang pemblokiran seperti itu kan ya. Ya. Anda yakin bahwa itu akan kembali? Yakin milik kita kok. Ya. Milik pendidikan. Ya. Milik pendidikan. Sehingga bisa membangun seperti ini dan sehingga bisa mendidik sekian ribu orang. Termasuk itulah untuk kehidupan pendidikan. Termasuk dengan sertifikat-sertifikat yang katanya ratusan itu. Ribuan. Anda itu bisa sekaya itu? Saya tidak kaya, hanya ikut kaya karena saya... Nah, terima kasih sahabatku sudah menyaksikan bagaimana pernyataan dari beliau dalam mengutip ayat Alkitab Kristen. Sepertinya beliau ini sangat bangga dengan isi Alkitab, kalau boleh saya katakan, berhubung di dalam melihat setiap pernyataan Bapak Panji Gumilang mengenai Alkitab Kekristenan, memang suatu kenyataan, suatu kebenaran yang disampaikan oleh Bapak Panji Gumilang. Seperti itulah ayat-ayat Alkitab di dalam Kristen, yang mana kalau orang yang berpikir baik atau berpikir positif tentulah menerima setiap pernyataan dari Bapak Panji Gumilang. Tetapi tidak sedikit juga dan begitu banyak orang yang kontroversi dengan beliau. Puji Tuhan dan Shalom.